Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Anggreni dari Prodi Administrasi Publik, NIM 2023 050119. Saya di sini bakal nge-review buku tentang yang 6 dimensi strategis administrasi publik bab 9, yaitu pembangunan birokrasi, agenda kenegaraan yang terabaikan. Banyak masalah yang akhir-akhir kita hadapi di negara kita, tetapi yang lebih krusial adalah perilaku birokrasi. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja birokrasi karena menyalahgunakan dana-dana seperti bencana, banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi, yang seharusnya hak itu dikasihkan kepada masyarakat, tetapi mereka ambil. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang isu-isu kritis yang harus kita akui bahwa dulu kita sangat bangga dengan bangsa Indonesia, tetapi kita merasa rendah diri karena melihat prestasi negara-negara tetangga yang sangat baik. Kita dianggap sebagai negara dengan masalah kemiskinan seperti tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Masyarakat tani ini semakin stres dikarenakan samping masalah kekurangan air, juga mengalami keterbatasan bibit dan pupuk dikarenakan terhambatnya penyaluran atau distribusi pengajaran. Sementara tubuh birokrasi terdapat banyak masalah, misalnya pembagian urusan antara pemerintahan pusat dan provinsi dan kabupaten, sehingga banyak gubernur dan wali kota yang merasa bingung. Pembangunan birokrasi yang terabaikan di Indonesia. Pembangunan birokrasi atau yang lebih populer disebut dengan reformasi birokrasi memang telah diimplementasikan sejak Orde Baru. Respon pemerintah dapat diamati dari program desentralis, perbaikan sistem pengawal, dan peningkatan kemampuan birokrasi dan lain-lain. Belajar dari Old Public Administrasi, Opa menyarankan agar administrasi publik harus dipisah dengan politik karena menurut pengalaman Wilson, negara selalu memberi peluang bagi administrator hanya mengeksekusi atau mengimplementasikan kebijakan saja. Menurut Wilson juga, birokrasi yang ditawarkan itu sejalan dengan jiwa dan semangat bisnis agar para administrasi publik selalu mengutamakan nilai efisien dan ekonomis. Di dalam jiwa birokrasi ini tidak terdapat jiwa yang produktif saja, tapi harus loyal kepada pemimpin di organisasi. Anggota birokrasi harus ditempatkan dengan kemampuan yang dimiliki, dikembangkan dan dituntut untuk menjalani tugas yang sudah diatur. Belajar dari New Public Service. Para administrator melibatkan masyarakat bukan sebagai pelanggan. Pemerintah juga harus menjamin hak-hak masyarakat yang memenuhi dan tanggung jawab kepada masyarakat. Yang lebih pentingnya dari paradigma NPS ini adalah birokrasi harus dibangun agar dapat memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat. Masyarakat juga sebagai warga bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga, dan harus mempunyai pikiran yang kritis. Belajar dari New Public Management. Paradigma ini teori dasarnya bisnis dalam organisasi publik. Dapat kita pelajari yaitu bagaimana pemerintahan melayani masyarakat, bagaimana pemerintahan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat, bagaimana hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Lalu belajar penting masing-masing paradigma telah memberikan doktrin atau nasihat yang berbeda-beda dalam rangka membangun birokrasi. Di bidang politik dan hukum, pemerintahan tidak harus memandang bulu, aturan dan prosedur tidak boleh dilanggar dan harus bertindak tegas. Selanjutnya dalam mempromosikan demokrasi dan pemerataan. Dilema membangun birokrasi sering terjadi sekali perdebatan pragmatis tentang bagaimana melakukan perubahan sosial termasuk merubah birokrasi yang lebih baik. 4 aspek utama untuk membangun birokrasi yaitu membangun visi birokrasi, membangun manusia birokrasi, membangun sistem birokrasi, dan yang terakhir membangun lingkungan birokrasi. Catatan terakhir, membangun birokrasi tidak boleh terabaikan. Untuk itu dibutuhkan birokrasi yang mampu menerapkan secara tepat bagian doktrin ini.
Mungkin dengan kepedulian masyarakat dapat mendorong percepatan pembangunan biogas di tanah air ini. Masyarakat harus sadar bahwa pembangunan biogas ini adalah agenda kenegaraan yang harus menentukan nasib. Karena kita harus aktif dan bertindak anarkis. Sekian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.